Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Uswadi. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Luq. Dalam video ini saya akan membahas tentang struktur dan jaringan organ pada hewan. Struktur dan jaringan organ pada hewan terdiri dari beberapa macam, dan di sini saya hanya akan membahas tentang jaringan saraf. Langsung saja. Pengertian jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang disusun oleh kumpulan saraf. Kumpulan saraf ini disebut sebagai neuron. Neuron merupakan kesatuan fungsional dari sistem saraf yang memiliki kemampuan menghantarkan impuls atau konduktivitas sehingga terjadi komunikasi antara reseptor, sel atau organ penerima rangsang dengan efektor jaringan atau organ yang memiliki reaksi langsung seperti kelenjar atau otot. Jaringan saraf sendiri memiliki sel-sel reseptor yang dibungkus oleh jaringan ikat. Selanjutnya, kita masuk pada ciri-ciri jaringan saraf. 1. Sel saraf terdiri atas badan sel yang memiliki banyak cabang. Cabang-cabang inilah yang menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya sehingga terbentuk jaringan saraf. Yang kedua, ada 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf motorik, sel saraf sensorik, dan sel saraf penghubung. Yang ketiga, jaringan saraf terdapat di otak, sumsum tulang belakang, dan urat saraf. Yang keempat, sel saraf mempunyai kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Jaringan saraf pada hewan, khususnya sel saraf atau neuron ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain, yaitu kita bisa lihat dari gambar struktur sel saraf di samping ini. Ini terdiri dari dendrit, badan sel, inti sel, akson, selubung mielin, dan selubung Schwann. Saya akan menjelaskan apa pengertian dan fungsi dari masing-masing bagian ini. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang serta merupakan perluasan dari badan sel. Berfungsi untuk sistem sel saraf, yakni untuk mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Yang kedua yaitu badan sel. Badan sel merupakan bagian utama neuron yang memiliki inti sel, yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga yaitu inti sel. Inti sel berfungsi untuk mengatur sel saraf atau seluruh aktivitas di dalam sel saraf. Yang keempat yaitu akson. Akson adalah serabut saraf yang tipis dan panjang yang berfungsi untuk membawa impuls saraf dari neuron ke neuron yang lainnya. Yang kelima yaitu selubung mielin. Selubung mielin terdapat sel Schwann. Sel yang membentuk selubung mielin disebut sel glial atau oligodendrosit. Fungsi selubung mielin yaitu melindungi neurit dan kerusakan, mencegah impuls bocor, dan mempercepat jalannya impuls. Yang keenam yaitu sel Schwann. Sel Schwann atau disebut dengan sel neurilema adalah sel dalam sistem saraf tepi yang membentuk selubung mielin di sekitar akson neuron. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan saraf. Jenis-jenis jaringan saraf dibagi menjadi 3, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Sel saraf sensorik bertugas menghantarkan rangsang dari organ penerima rangsang atau reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik. Sel saraf motorik bertugas menghantarkan rangsang dari pusat susunan saraf ke bagian efektor berupa otot dan kelenjar yang selanjutnya akan direspon oleh tubuh. Dan yang ketiga yaitu sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung bertugas menghubungkan antara saraf sensorik dan saraf motorik. Baiklah, itulah video pembahasan yang bisa saya jelaskan. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa jaringan saraf pada hewan berfungsi menghantarkan rangsang dari bagian yang satu ke bagian tubuh lainnya. Jaringan saraf terdiri atas neuron. Setiap neuron terdiri atas badan sel saraf yang mengandung inti persambungan atau disebut dendrit bila pendek dan neurin atau akson bila panjang. Otak dan tali punggung vertebrata terutama terdiri atas jaringan saraf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.